juga anak punya tahu caranya sendiri untuk menghasilkan, duit kayak gitu. Mungkin kalau aku sebagai anak akan mendengarkan, masukan-masukan dari orang tua dan mempertimbangkan resiko-resiko yang bakal terjadi. Misal kalau aku ngambil, pekerjaan suatu A, B, C, kan pasti kan orang tua bakal sharing tentang resikonya seperti apa dan gimana ke depannya kayak gitu kan. Tapi aku bakal egois sih, tetap egois, bakal ngambil keputusanku sendiri. Pengennya harus gini kayak ngasih ngasih apa ya, kayak ngasih keharusan-keharusan tentang pekerjaan. Mungkin ya aku bisa omongin sih kalau kerjaan tuh nggak, zaman sekarang tuh luas kayak gitu-gitu, mungkin bisa diomongin sih. Yang tahu cara menjalankannya, yang tahu cara berprosesnya itu kan anaknya sendiri. Jadi ya biarkan dia untuk memilih, itu udah jadi haknya dia. Kita sebagai orang tua itu yang berkewajiban untuk, memberikan arahan aja, kalau misalkan dibutuhkan juga ya itu. Hai guys, ketemu lagi di Tentang Ibu. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang anak udah dapat kerja diomelin, tapi nganggur juga diomelin. Kali ini kita masih bareng sama Kak Adita dari Power Mom, terus ada Bayu sama Nabila juga. Halo semuanya. Oke. Oke nih, kita mulai langsung aja kali ya ngobrol-ngobrolnya. Oke, sebagai anak tuh kan emang pasti kita punya cita-cita sendiri ya, pengen berkarir seperti apa, pengen kerja di bidang apa, tapi, nggak bisa dipungkirin juga bahwa sebagai ibu itu juga pasti memiliki cita-cita untuk anaknya, ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Dari sisi anak maupun sisi ibu? Boleh siapa dulu? Dari, Bayu dulu deh boleh. Kalau dari aku sih, untuk soal pekerjaan ya mungkin, aku bakal ego sedikit, daripada untuk mengikuti perkataan orang tuaku, karena yang mengerti diriku sendiri itu kan ya aku, kayak gitu kan, dan passion-ku tuh apa, kayak gitu kan. Ya pasti aku tahu lah orang tua tuh pengennya seperti apa, anaknya kan pengen pekerjaan yang bagus dan, apa namanya, stabil ke depannya, tapi kan juga anak punya tahu caranya sendiri untuk menghasilkan, duit kayak gitu. Mungkin kalau aku sebagai anak akan mendengarkan, masukan-masukan dari orang tua dan mempertimbangkan resiko-resiko yang bakal terjadi. Misal kalau aku ngambil, pekerjaan suatu A, B, C, kan pasti kan orang tua bakal sharing tentang resikonya seperti apa dan gimana ke depannya kayak gitu kan. Tapi aku bakal egois sih, tetap egois, bakal ngambil keputusanku sendiri. Soalnya untuk pekerjaan kan untuk aku ke depannya juga, untuk masa depanku juga. Jadi, ya ke depannya juga aku bakal hidup sendiri dengan keluargaku. Jadi, ya aku bakal ngambil keputusanku sendiri untuk soal hal itu. Oke. Next mungkin dari Nabila dulu. Kalau dari aku mungkin ke orang tua aku juga nggak nuntut ya untuk gimana-gimana, yang penting kerja yang halal, yang sesuai bidangnya. Mau sesuai bidang mau nggak, aku terserah. Yang penting yang halal dan aku enjoy ngerjain itu, kayak nggak nyita waktu dengan keluarga, nggak bikin stres dan lain-lainnya sih. Terus mungkin kalau misal nanti ada di titik dimana misal orang tua aku pengennya harus gini kayak ngasih ngasih batas apa ya, kayak ngasih keharusan-keharusan tentang pekerjaan, mungkin ya aku bisa omongin sih kalau kerjaan tuh nggak, zaman sekarang tuh luas kayak gitu-gitu, mungkin bisa diomongin sih gitu. Oke. Oke, thank you Nabila. Kalau dari Kak Adita sendiri gimana nih responnya? Kalau aku sebagai seorang ibu kepada anakku ya, untuk mencari pekerjaan sesuai dengan passion-nya dia itu udah pasti. Karena kan pekerjaan itu kan sifatnya, yang bisa mengatasi yang seperti kata Bayu tadi ya, yang tahu cara mengatasinya, yang tahu cara menjalankannya, yang tahu cara berprosesnya itu kan anaknya sendiri.
Jadi ya biarkan dia untuk memilih, itu udah jadi haknya dia. Kita sebagai orang tua itu yang berkewajiban untuk, memberikan arahan aja, kalau misalkan dibutuhkan juga ya itu. Biasanya kan kalau anak-anak kan maksudnya kalau aku juga pernah ya pengalaman sebagai anak, itu pasti bercerita kalau soal pekerjaan itu kan ke partner atau enggak ke, apa ya, bukan atasan sih, tapi kayak lebih ke partner mungkin yang sudah punya banyak lebih pengalamannya gitu. Jadi sebagai orang tua sih ya memang harus lebih, menemanin aja, menemani dan mendengarkan. Kalau diminta untuk, "Gimana ya Mas solusinya?" Gitu, mungkin baru kita bisa kasih jawaban, gitu. Kalau Kak Adita dulu, pernah ya mungkin jadi posisi sebagai seorang anak. Dulu juga kayak gitu nggak sih, "Udah kamu kerjanya di bidang ini aja," gitu. Oh iya, pasti. Pasti. Karena kan, ya yang tadi aku sempat bilang ya, jadi generasi kan berasal banget di aku ya. Aku dibesarkan oleh generation baby boomers dan kali ini, saat ini aku me membesarkan seorang anak pada di generasi milenial seperti aku. Jadi itu aku berasa banget nih kalau orang tua di zaman baby boomers itu kan memang ya mereka melihatnya anak bekerja keras dari pukul 6 pagi sampai 6 sore dengan bercucuran keringat itu baru oke, itu baru kamu bekerja. Nah, kalau sekarang kan udah beda ya, udah banyak banget nih lapangan kerja, skop kerjanya itu udah banyak banget dan apalagi ya udah tinggal di rumah, buka laptop, tek 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 tek, tiba-tiba uangnya cair, rekening, itu kan udah banyak banget ya. Terus tiba-tiba ada anaknya, bukan anak sih, tapi kayak ponakanku yang Gen Z lah sekarang ya, kayak, "Mak, aku cita-citanya mau jadi ini, gamers e-sport," gitu. Itu kan satu gap yang kalau misalkan diceritakan ke orang tuaku itu, "Apa itu? Apa ya?" Gitu. Nah, jadi, ya berasa banget ya kalau dulu itu diatur-aturnya tuh keras banget, otoriter gitu. Kalau sekarang tuh mungkin lebih kayak aku melihat ke anakku ya lebih slow aja gitu, maksudnya bukan lebih slow sih, tapi kayak lebih, memberikan dia hak untuk memilih apa yang menjadi passion-nya dia, dan di situ ya perannya kita yang harus memberitahu untuk ya, kamu harus bertanggung jawab atas pilihannya kamu sendiri, gitu. Oke. Oke, teman-teman di sini kan Bayu sama Bila kan ini masih kuliah ya? Mmm. Iya nggak sih? Iya, betul. Iya, iya. Oke. Terus, kalau kalian sendiri nih, kalian tuh sebenarnya pengen kerja di bidang apa sih? Kalau boleh tahu? Dari Bila deh boleh. Oke, kalau dari halo? Oke, kalau dari aku kan kuliahnya di IT ya, jadi pinginnya sih nanti kerjanya di bidang IT, terus juga mau di bidang kreatif juga. Aku juga bisa suka desain pokoknya yang berhubungan dengan dunia IT dan kreatif. Maunya sih gitu. Terus kalau bisa sih WFH ya. Apalagi zaman sekarang udah banyak WFH, gajinya dolar ya. Maunya sih kayak gitu. Kalau sih di bidang IT gitu. Oke, tapi kalau dari orang tua sendiri kayak, nggak apa-apa, support atau emang ada dikasih opsi lain karirnya nggak? Orang tua sih support ya, soalnya kan tahu aku masuknya IT, jadi aku sering ngejelasin kayak tiap ada tren baru di IT atau perkembangan teknologi atau AI apalah itu aku sering kasih tahu ke orang tua sih. Jadi orang tua kayak oh sekarang kerja tuh bisa ya di rumah, sekarang kerja bisa ya gini-gini. Jadi aku sering kasih tahu gitu sih. Jadi orang tua udah kayak ya udah terserahmu mau kerja apa, yang penting halal, banyak duit kayak gitu. Oke, oke. Kalau dari Bayu gimana? Kalau dari Cita-cita saya kamu? sendiri sih emang gimana?
Cita-cita kamu pengen Oh, berkarir kalau di bidang apa nih? dari saya sendiri emang dari kecil ya pengennya ya punya bisnis sendiri untuk mengembangkan bisnis saya sendiri. Tapi untuk dari orang tua pasti kan ya masih pemikiran orang zaman dulu pasti untuk ditujukan untuk jadi PNS lah atau apalah kayak gitu kan. Eee, untuk permasalahan itu juga untuk permasalahan itu, karena ya komunikasi saya dengan orang tua saya agak kurang, jadi, support atau enggaknya saya belum mengkomunikasikan hal itu sama orang tua saya. Tapi untuk dari keinginan saya sendiri, ya saya ingin, cita-cita saya dari kecil kayak gitu sih untuk punya bisnis sendiri atau gimana. Kalau misalnya nanti tiba-tiba waktu kamu pengen nih jadi pebisnis gitu, terus habis itu tiba-tiba ternyata orang tua nggak support, nggak boleh, karena kan kamu belum mengkomunikasikannya ya. Terus kamu akan gimana? Kalau nggak support sih mungkin, kembali lagi ke argumen pertama saya, mungkin saya akan egois untuk mengambil hal tersebut dan mencoba membuktikan bahwa pekerjaan itu juga, bisa menghasilkan atau membuat bangga orang tua saya, seperti itu sih. Oke. Kak Adita, ada tanggapan nggak nih dari cerita teman-teman? Eee, kalau dari Nabila sih memang untuk ini ya, bidang IT itu kan sedang populer banget ya di zaman sekarang ya, heeh. Terus, eee, cara kita mengkomunikasikan kepada orang tua itu kan memang beda-beda ya. Setiap keluarga itu kan punya cara komunikasi yang berbeda-beda. Nah, oke nih Nabila maksudnya kayak dia bisa dengan gamblang mengkomunikasikannya kepada orang tua gitu kan. Orang tuanya berarti memang cukup untuk bisa memberikan dia pilihan, open minded gitu kan. Terus kalau misalkan ternyata dari case-nya si Bayu, orang tuanya cukup, apa ya, cukup kurang mengerti gitu ya skop kerja zaman sekarang, terus kayak keinginannya Bayu, memang harus kayak lebih, apa ya, pendekatannya, approach-nya tuh harus lebih intens lagi sih kayaknya ya. Kayak lebih banyak bercerita, lebih banyak memberikan kayak contoh-contoh nih, kayak contoh tapi ya contoh orang yang udah sukses misalkan kayak siapa gitu kan, "Ini mah dia, bisnis running ini," gitu. "Oke nih dengan skop kerja yang gini gini gini," gitu. Terus, ya sebagai orang tua memang mesti kembali lagi sih memang harus ada mindset open minded terhadap apa yang sedang berkembang zaman sekarang gitu. Jadi kita nggak terfokus dengan hanya satu bidang aja, padahal kan zaman digital sekarang skopnya udah massive banget ya, udah besar banget, udah banyak banget gitu, gitu sih. Oke, thank you, Kak. Mhm. Oke, next nih. Buat, dari POV Ibu nih kali ini ya. Kadang nih kalau misalnya, eee, Ibu nih lagi nggak setuju sama karir anaknya, pasti kan Ibu kayak, "Ah, kamu nih kerja di sini, nggak perlu lah, kenapa sih kok" padahal udah ada kerjaan nih, tapi kayak diomelin tetepan, "Cari kerjaan lain aja, jangan di sini, Ibu nggak suka, Ibu nggak setuju." Terus nanti kalau misalnya, udah nih oke resign dari pekerjaan yang mungkin Ibu kurang suka itu, terus proses untuk mencari pekerjaannya tuh belum dapet-dapet nih sesuai yang Ibu mau. Itu Ibu juga nanti ngomel lagi kayak, "Gimana sih kok belum dapet-dapet kerjaan?" Gitu. "Yang lain udah pada kerja loh, masa kamu nggak dapet-dapet?" Gitu. Menurut Kak Adita kayak gitu gimana? Jujur aku belum pernah di posisi seperti itu ya. Oke. Iya, jadi, pengalaman aku sebagai anak yang diomelin karena nggak sesuai dengan pekerjaan, terus sulit mencari pekerjaan, dan posisi aku sebagai ibu yang anakku masih usia 2,5 tahun. Jadi aku belum mendapatkan pengalaman seperti itu. Cuma mungkin saran aku, eee, harapan aku ya untuk anak aku nanti, ya, ya balik lagi sih, kita yang harus cukup open minded ya. Terus juga kita yang cukup memberikan banyak, bukan cukup memberikan banyak, tapi kayak lebih memberikan arahan agar anak itu lebih bertanggung jawab gitu. Moralnya,
terus bagaimana dia tetap survive dalam keadaan apapun itu sih. Jadi moral interpersonal itu yang harus dibangun di dalam skop keluarga. Itu dulu aja sih. Dan nanti ke depannya bagaimana dia bisa survive di society, bagaimana dia bisa menjalankan proses dia menjadi orang dewasa, bagaimana dia bisa sukses nantinya itu ya sudah kita lepaskan aja gitu kan, kita serahkan aja gitu kan. Yang penting, kekuatan pada dirinya, interpersonal dirinya itu udah kuat aja dulu, udah tangguh lah di dalam keluarga, gitu. Oke. Kalau dari sudut pandang anak nih, kalau kalian di posisi serba salah nih gimana? Udah dapat kerja nggak sesuai sama ibu, belum belum dapat kerja juga ibunya kurang sreg, jadi kalian jadi sebagai seorang anak akan kayak gimana? Dari Bayu dulu boleh. Kalau dari aku mungkin kalau udah dapat kerjaan tapi orang tua nggak sreg, bakal tetap aku jalanin aja sih kayak gitu. Selagi bisa menghasilkan gitu kan mungkin untuk batu loncatan bisa jadi kayak gitu kan. Tapi untuk itu ya bakal saya tetap dilanjutin sih, soalnya kan sekarang juga kita tahu untuk nyari kerja juga nggak gampang kayak gitu kan. Jadi ya kerjain dulu lah, soalnya kan pekerjaan yang kita ambil tuh kalau itu juga sesuai dengan kemauan kita atau passion kita, ya pasti bakal tetap diambil dan bertanggung jawab atas pilihan yang udah kita pilih gitu. Ya. Oke, kalau dari Nabila gimana? Kalau dari aku ada sih pengalaman kayak gitu dari pengalaman kakak aku. Jadi kayak pernah ada di fase nyari kerja lama, terus kayak mamah tuh kayak, kok nggak dapet sih. Nah itu di situ aku kan kayak ya ngerasain lah kayak nggak pingin mamah kayak gitu ke kakak kan. Jadinya menurutku peran kalau punya saudara sih penting ya, kayak waktu itu aku juga bilang ke mama nggak usah kayak gitu, kayak kakak tuh juga struggle gitu gitulah. Jadi kayak mama kayak oh yaudah, jadi nggak nge-pressure kayak gitu sih. Jadi menurutku dari kitanya harus komunikasiin dengan baik, ngomongnya yang baik, yang enak, ngasih pengertian, dan mungkin peran support keluarga yaitu kayak saudara atau apa itu juga penting sih, biar ngingetin kayak mungkin kalau dari kita ngomong kita udah terlanjur emosi karena kita udah pressure gitu-gitu kan, jadi mungkin bisa saudara yang kayak yang lebih tenang kayak ngomongin ke orang tua gitu sih. Oke, thank you Nabila. Oke, selanjutnya Kak Adita. Iya. Biasanya kalau dari sisi seorang ibu nih, kenapa sih kok Mhm. ibu tuh kadang suka nggak sreg nih sama apa yang lagi dikerjain anaknya? Biasanya itu kenapa sih? Biasanya kenapa ya, kalau aku melihatnya ya, Mbak, ibu itu kan ibaratnya kayak, wah pengalaman hidup aku sebagai ibu udah lebih banyak nih daripada anak, pasti lebih tahu dong daripada anak ya. Jadinya kayak melihat anak itu, kok begini sih? Harusnya kok kamu A sih? Harusnya kamu B, supaya kamu bisa mendapatkan hasil yang sesuai, hasil yang sempurna gitu. Itu pasti ada. Karena ya sebagai orang tua itu kan udah berpikiran, "Aku ini udah punya banyak pengalaman daripada kamu," gitu. Jadinya, eee, case-case dan gesekan-gesekan seperti itu pasti akan terjadi gitu antara orang tua terhadap anak. Tinggal bagaimana caranya anak atau caranya orang tua bisa lebih kayak orang tua yang open minded dan anaknya yang lebih bisa mengkomunikasikannya secara gamblang gitu. Jadinya ya dapat nih titik temunya, bukan salah dan benarnya, tapi dapat nih titik tengahnya di mana ya, baiknya tuh gimana ya gitu. Apalagi kan kalau, aku udah maksudnya aku berada di generasi ini ya, generasi digital ya, yang di mana informasi itu cepat banget bisa aku ambil, bisa aku, reach out gitu kan. Jadi untuk mengimplementasikannya terhadap anakku sendiri itu ya, apa ya, kayak lebih terbuka aja, kayak lebih, nggak minim informasi gitu. Beda lain halnya dari orang tuaku saat membesarkan aku gitu kan. Di zaman itu kan belum zaman-zaman ini ya, zaman-zaman digital belum hype seperti sekarang ya. Jadinya bisa disebabkan oleh faktor ya memang kurangnya informasi, jadinya
ya orang tua kayak lebih merasa, ya apa yang di pikiran aku tuh benar gitu, padahal belum tentu, gitu. Terus menurut Kak Adita, kalau misalnya, Mhm. temen-temen nih orang tuanya, kayak gitu nih, yang menganggapnya kalau pikiran orang tua atau ibunya itu yang benar kayak gitu, kalian tuh harusnya dengerin ibu gitu. Kalau sebenarnya anaknya nggak sreg caranya anak untuk mengkomunikasikan yang baik ke orang tua tuh kayak gimana? Cara Anda mengkomunikasikan baik terhadap orang tua itu memberikan fakta ya, kalau menurut aku ya. Misalnya kayak, dibuktikan sih, ya itu kan jadi salah satu pembuktian ya, suatu fakta ya yang memang terjadi gitu. Misalkan kayak ibu, "Eh, kamu jangan main terus," gitu, "kamu belajar belajar belajar," gitu kan. Padahal dengan cara anak bermain itu kan dia bisa membangun hubungan relasi ya, koneksi terhadap orang-orang sekitarnya yang nanti mungkin bisa ke teman-temannya atau nanti bisa membantu dia dalam mencari pekerjaan, membantu dia dalam, mewujudkan impian-impiannya dia. Itu kan suatu ini ya, maksudnya, suatu pemikiran yang menurut ibu anak itu kalau sukses harus belajar, sedangkan ya untuk membangun relasi itu yang paling penting gitu kan. Selain belajar, membangun relasi juga penting gitu. Makanya that's why anak mungkin suka yang main-main, kelihatannya main-main padahal ya dia sedang, membangun relasi juga. Nah, mungkin cara mengkomunikasikannya memang kayak lebih, "Mah, aku ketemu sama," misalnya kayak diberikan pembuktian sih, nanti di saat dia sudah mendapatkan hasil atau mendapatkan sesuaian dengan dia inginkan, dia bisa cerita ke orang tuanya gitu. Kalau misalkan dalam proses memang harus kayak, ya udah anak sabar-sabarin aja. Kalau orang tuanya A, B, C, D, E gitu, ya udah anak sabar-sabarin aja gitu kan. Tapi nanti, "Ya entar dulu ya Mah, tunggu ya, Mama wait and see aja. Nanti di saat aku udah berhasil, aku kasih tahu nih ke Mama, aku cerita nih," gitu. Tapi tetap melibatkan orang tua dalam prosesnya anak sih, gitu. Oke, thank you Kak Adita. Ya, Kalau dari sisi anak nih, sebenarnya kalian itu pengen ibu kalian tuh gimana ke kalian? Dalam misalnya, kalau kalian tuh pengennya, ya ibu dukung aja, atau kalau misalnya ibu nggak dukung, kalian pengennya ibu tuh menyampaikannya dengan kayak gimana? Dari Nabila dulu boleh. Oke, kalau aku pinginnya ya, pinginnya sih pasti ya orang tua dukung aja ya yang kita kerjain. Soalnya biasanya yang emang misal kalau yang kita kerjain tuh ya kita tahu nih kita maunya apa, kita suka. Jadi kayak ya at least didukung lah kayak gitu, nggak diomelin. Tapi mungkin kalau bagi orang tua kurang, mungkin lebih apa ya, pengennya sih ngomonginnya lebih enak, nggak langsung serta-merta ngejudge gitu sih. Lebih pingin biar orang tua tuh nggak gampang judgmental aja kayak gitu. Mungkin bisa diomongin pelan-pelan gitu. Oke. Kalau dari Bayu, Kalau dari aku, sependapat sama Nabila juga kan, ya pastinya anak juga pengennya didukung semuanya kan sama orang tuanya. Nanti kalau ada trouble atau gimana kan ke depannya, mungkin orang tua nggak setuju atau gimana sama pilihan kita itu kan mungkin kita pengennya gaya komunikasi orang tua kita itu juga baik gitu loh, nggak langsung yang serta-merta menyalahkan atau menganggap itu buruk kayak gitu kan. Padahal kan semua itu bisa dilihat dari sisi yang berbeda-beda kayak gitu, nggak dari sisi orang tua aja kayak gitu. Itu cukup deh. oke. Thank you Bayu. Oke. Terakhir nih buat Kak Adita. Eh, Pesan Kak Adita nih sebagai sosok sekarang sudah menjadi ibu, juga pernah menjadi anak. Uh, Pesan buat teman-teman yang nonton mungkin kalau misalnya teman-teman lagi ngalamin kayak di posisi serba salah antara ya nggak dapat kerja ibu marah, tapi kalau dapat kerja nggak sesuai sama keinginan ibu, pesan dari Kak Adita sebaiknya teman-teman kayak gimana? eee, pesan dari saya, memang memang apa ya, memang kodratnya anak itu ingin membuat orang tua bahagia ya.
Tapi balik lagi nih, kalau untuk soal pekerjaan, itu biarkanlah anak itu memilih apa yang menjadi passion-nya dia, sehingga dia bekerja itu dengan hati yang tenang, damai, fokus, sehingga hasilnya itu terlihat. Karena kan lebih baik mengandalkan proses daripada hasil ya. Jadi, ya anak, harus bisa untuk, apa ya, untuk bisa survive lah kalau misalkan ibunya A, B, C, D gitu ya. Dan mengkomunikasikannya juga lebih ya setiap anak kan pasti tahu ya cara untuk mendekatkan dirinya terhadap ibunya bagaimana, mood ibunya lagi baik atau lagi jelek gimana gitu kan. Jadi pintar-pintarnya anak untuk bisa melihat timing moodnya ibu lagi bagus nggak ya, nanti coba deh kita sharing cerita gitu, deep talk sama ibu itu penting banget kalau menurut aku ya, deep talk terhadap orang tua. Itu suatu hal yang harus dilakukan terhadap anak dan orang tua. Jadi sehingga orang itu lebih mengerti, "Oh, anakku seperti ini ya. Oh, anakku pemikirannya seperti ini ya. Anakku sekarang, masalahnya lagi seperti ini ya," gitu. Jadi kan orang tua bisa lebih tahu ya, apa yang sedang dirasakan oleh anaknya gitu. Nah, jadi ya proses deep talk itu harus adalah at least kayak seminggu sekali gitu kan, misalkan lagi di meja makan, lagi, duduk sama-sama, lagi makan bersama di rumah, atau mungkin cari waktu refreshing, ngajak ibu atau ayahnya kita refreshing atau tamasya kemana gitu kan. Itu kan ada momen momen semuanya tuh happy gitu kan. Jadi di saat untuk ngobrolin yang yang sempat, apa namanya, sempat tidak selaras gitu kan, jadi enak gitu ngobrolinnya, gitu aja sih. Dan ya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian obrolan kita tentang anak yang serba salah dengan pekerjaannya. Mungkin solusinya sih teman-teman bisa saling cerita sama ibunya, biar bisa sama-sama saling menghargai perasaan masing-masing, tahu perasaan ibu kayak gimana, ibu juga tahu perasaan anak kayak gimana, keinginannya kayak gimana. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi manfaat, bisa diambil baiknya buat teman-teman yang nonton. Oke, terima kasih untuk Kak Adita, Bayu, dan Nabila udah nemenin aku ngobrol-ngobrol kali ini di Tentang Ibu. Sampai bertemu di episode tentang ibu selanjutnya. Dadah!